Oke, selamat pagi teman-teman. Pada kesempatan kali ini saya coba ingin bahas tentang asuransi kombinasi ya teman-teman ya, pada asuransi kendaraan atau PSAK BI. Jadi mungkin ada beberapa teman yang tanya nih ya. Kemarin saya sempat jelaskan kalau asuransi kendaraan itu terbagi menjadi dua. Yang pertama itu ada asuransi komprehensif atau all risk, dan yang kedua adalah asuransi total loss only ya teman-teman ya. Nah, mungkin ada juga beberapa teman-teman yang dengar tentang asuransi kombinasi ya teman-teman ya. Jadi asuransi kombinasi ini sebetulnya bukan jenis dari asuransi kendaraan ya atau PSAKBI ya teman-teman ya. Jadi asuransi kombinasi ini adalah kalau teman-teman misalnya ambil kendaraan kalian itu secara kredit ya teman-teman ya. Biasanya kan teman-teman akan ambil itu pada tenor antara 1 sampai mungkin 5 atau 6 tahun ya teman-teman ya, seperti itu. Jadi, asuransi kombinasi ini adalah gabungan ya teman-teman ya, gabungan asuransi antara asuransi, komprehensif dan asuransi total loss only. Jadi misalnya teman-teman ambil yang 3 tahun ya teman-teman ya. Nah, kombinasi itu adalah gabungan selama 3 tahun. Selama 3 tahun kalian ambil kredit kendaraan, kalian, mobil kalian itu akan di-cover asuransinya seperti apa. Itu tergantung dari, si leasing atau si bank tempat di mana teman-teman ambil kendaraan ya, teman-teman ya. Jadi yang namanya kombinasi itu mungkin ada yang 1 tahun di-cover komprehensif dan sisanya total loss only. Atau ada juga yang 2 tahun atau misalnya ambil 3 tahun, 2 tahunnya kompre, 1 tahunnya TLO, seperti itu ya teman-teman ya. Jadi kombinasi ini bukan jenis asuransi, tapi adalah gabungan. Gabungan selama beberapa tahun kalian ambil kredit kendaraan kalian, asuransinya di-cover-nya seperti apa, seperti itu ya teman-teman ya. Jadi penting juga kalian harus tahu di awal, takutnya atau khawatirnya kalian masih menganggap kendaraan kalian itu di tahun kedua masih tercover oleh asuransi komprehensif, padahal kenyataannya sudah tidak di-cover komprehensif ya teman-teman ya, tapi sudah di-cover-nya hanya TLO saja, seperti itu. Karena pertimbangannya di awal itu untuk kreditnya, untuk yang asuransi kombinasi, itu biasanya untuk cicilan atau angsurannya akan jauh lebih murah, seperti itu ya teman-teman ya. Jadi buat kalian yang pengen tahu, biasanya kalian bisa tanya atau sudah ada di dalam kopi kontrak ya teman-teman ya, seperti itu. Jadi kalian harus cek lagi tuh, jangan sampai tahun kedua atau tahun ketiga kalian masih menganggap asuransi kalian itu masih komprehensif, padahal kenyataannya udah TLO. Di mana nanti mengakibatkan kalau misalnya terjadi eksiden, kendaraan kalian itu tidak bisa melakukan klaim ya teman-teman ya, seperti itu. Nah, buat kalian yang ingin tahu tentang pertanyaan-pertanyaan seputar asuransi, kalian boleh tinggalkan komen ya teman-teman ya, yang mungkin nanti akan saya jawab di video-video saya selanjutnya. Terima kasih yang udah nonton, jangan lupa subscribe ya teman-teman ya. Selamat pagi.